Misteri Jembatan Suramadu. Konon jembatan Suramadu ini menelan banyak korban jiwa dalam proses pembangunannya yang konon dijadikan sebagai tumbal. Konon, sejumlah 20 pekerja bangunan yang ada di sana dijadikan tumbal dengan cara ditimbun material dan terkubur hidup-hidup. Jembatan Suramadu adalah jembatan terpanjang di Indonesia, dengan bentang sepanjang 5.438 meter yang menghubungkan kota Surabaya dengan Pulau Madura. Beberapa waktu belakangan ini nama jembatan Suramadu kembali viral. Hal ini dikarenakan sudah beberapa kali terdapat kejadian, di mana ada banyak orang yang melakukan bunuh diri di jembatan Suramadu ini dengan cara melompat dari atas jembatan, dan dari hasil pemeriksaan kesemuanya sudah dinyatakan meninggal dunia. Bayangkan saja, dalam waktu setahun belakangan ini saja, diperkirakan sudah ada sekitar 5 orang lebih yang nekat melakukan aksi bunuh diri dari jembatan yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini. Atas kejadian-kejadian itu, banyak orang yang akhirnya mengkaitkan rentetan peristiwa bunuh diri tersebut dengan hal-hal mistis yang ada di sekitaran jembatan Suramadu. Dan menurut kabar yang beredar, sebenarnya, lokasi jembatan Suramadu ini bukanlah yang diharapkan para pendirinya karena pada saat itu, lokasi tersebut merupakan makam leluhur setempat. Demi kepentingan pembangunan jembatan, maka tanah pemakaman tersebut dipindahkan. Lalu, ada yang mengatakan bahwa ada satu jasad yang masih utuh ketika proses pemindahan makam, padahal, tidak ada yang meninggal dalam beberapa hari terakhir sebelum pemindahan makam. Yang mengerikannya lagi, konon jembatan Suramadu ini pun menelan banyak korban jiwa dalam proses pembangunannya yang konon dijadikan sebagai tumbal. Konon, sejumlah 20 pekerja bangunan yang ada di sana dijadikan tumbal dengan cara ditimbun material dan terkubur hidup-hidup. Selain itu, jembatan Suramadu ini juga dikenal sebagai salah satu jembatan paling angker di Indonesia. Menurut para pengendara yang sering melewati jembatan Suramadu ini, mereka banyak sekali melihat penampakan hantu yang sangat menyeramkan saat mereka melewati jembatan Suramadu ini pada malam hari. Dan berikut ini, kami rangkumkan beberapa kisah misteri dan mitos yang ada di jembatan Suramadu ini. Yang pertama, ada misteri jembatan Suramadu yang konon merupakan tempat bekas makam tua dan ditemukan adanya jasad utuh. Pada saat awal pembangunan jembatan Suramadu, terdapat kompleks makam yang berukuran cukup besar dan usianya sudah sangat tua. Makam tersebut akhirnya dipindahkan dan saat ini lokasinya digunakan sebagai salah satu pintu tol jembatan Suramadu. Uniknya, saat proses pemindahan, terdapat salah satu jasad yang kondisinya masih segar dan utuh. Padahal selama beberapa hari belakangan tidak ada orang yang dimakamkan di makam tersebut. Dan hingga sampai saat ini, tentang siapa sosok jasad utuh itu tidak diketahui dan masih menjadi misteri. Yang kedua, ada misteri tentang sering terjadinya sosok penampakan yang menakutkan di area jembatan Suramadu ini. Beberapa waktu yang lalu diberitakan adanya kecelakaan beruntun yang terjadi di atas jembatan Suramadu. Rupanya, sebelum kejadian tersebut, konon banyak orang yang mengaku melihat adanya penampakan makhluk halus selama 3 hari berturut-turut di area jembatan Suramadu ini. Makhluk halus itu konon berwujud sundel bolong, yang konon tampak berjalan mondar-mandir di gerbang jembatan Suramadu sebelum kejadian kecelakaan tersebut. Yang ketiga, ada misteri para pekerja proyek yang dijadikan tumbal jembatan Suramadu. Selama pembangunan jembatan Suramadu, banyak mitos yang beredar bahwa banyak pekerja yang dijadikan tumbal. Dan salah satunya ialah, pada saat awal pembangunan jembatan Suramadu ini, konon banyak didatangkan pekerja dari luar negeri. Dan salah satunya dari negara Korea. Mereka adalah para pekerja kasar yang diduga berstatus sebagai narapidana dengan hukuman 15 tahun dan baru menjalaninya selama 10 tahun yang konon dijadikan sebagai tumbal pembangunan jembatan Suramadu ini. Pada waktu itu, saat mereka beristirahat, mereka selalu berkumpul di dekat tiang pancang jembatan. Namun tiba-tiba,
Saat itu terjadi kecelakaan yang mengakibatkan mereka semua terjatuh ke dalam lubang galian tiang jembatan. Dan mirisnya lagi, tiba-tiba, adonan semen cor tiba-tiba saja jatuh dan mengubur mereka semua. Dan pada akhirnya mereka semua pun terkubur hidup-hidup oleh ribuan liter semen cor jembatan Suramadu ini. Yang keempat, ada misteri tentang pipa-pipa instalasi kabel yang tiba-tiba tersumbat semua. Kejadian tersumbatnya pipa instalasi kabel ini dialami saat para pekerja berusaha melakukan pemasangan kabel di jembatan Suramadu. Rencananya kabel-kabel yang ada akan dimasukkan ke dalam pipa instalasi dengan diameter 10 cm. Namun uniknya, saat mereka berusaha memasukkan kabel tersebut ke dalam pipa instalasi, tiba-tiba, pipa-pipa instalasi tersebut seperti tersendat oleh sesuatu. Padahal, pipa tersebut adalah pipa baru yang tidak mungkin ada sesuatu di dalamnya yang bisa menghambat masuknya kabel. Namun, kejadian itu terjadi di semua pipa instalasi yang ada. Aneh memang, tapi itu benar-benar terjadi. Yang kelima, ada misteri penunggu jembatan Suramadu, yang berbentuk siluman ular raksasa. Selain penampakan sundel bolong, di jembatan Suramadu ini juga terdapat penampakan yang konon sebagai penjaga jembatan Suramadu berupa siluman ular raksasa. Menurut cerita yang beredar, pada waktu itu pengembang jembatan Suramadu ingin merenovasi sebuah musola tua yang berada di dekat gerbang jembatan Suramadu. Namun, rencana tersebut urung dilakukan karena ada warga yang bermimpi telah bertemu dengan sosok siluman ular raksasa tersebut dan memintanya untuk tidak merenovasi musola tua tersebut. Dan ada pula yang menyebutkan, kalau siluman ular raksasa ini berkaitan dengan salah satu makam yang ada di dekat jembatan Suramadu ini. Konon, siluman ular raksasa tersebut merupakan penjaga gerbang makam yang terusik karena ada pemindahan lokasi makam demi membangun jembatan Suramadu dahulu. Nah, itu dia beberapa misteri yang ada terkait jembatan terpanjang di Indonesia, Jembatan Suramadu. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.